Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang persiapan PAS, penilaian akhir semester atau UAS, ujian akhir semester fisika kelas 11 semester 2. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas persiapan PAS, penilaian akhir semester fisika kelas 11 semester 2. Adik-adik, ini soal yang pertama tentang gelombang berjalan ya. Oke, persamaan simpangan gelombang berjalan dinyatakan dengan Y sama dengan 50 sin Pi dalam kurung 20 T dikurang 0,5 X. Adik-adik, kalau ketemu soal seperti ini yang ditanya cepat lambat gelombang ya, ini sangat gampang sekali adik-adik. Ini adik-adik kalikan ke dalam dulu Pi-nya sehingga menjadi Y sama dengan 50 sin 20 Vt. Jadi V-nya kita kalikan ke dalam dikurang 0,5 Vx. Oke adik-adik, ini kan bentuk umumnya adalah Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Ini adalah bentuk umumnya ya. Oke adik-adik, jadi kalau kita lihat ini omeganya adalah 20, K-nya adalah 0,5 Pi ya. Jadi cara cepat menentukan cepat lambat gelombang adalah omega dibagi K langsung ya. Omeganya kan 20 Pi, K-nya 0,5 Pi. Pi-nya kita coret sehingga tinggal 20 per 0,5. Agar koma ini hilang kita kali 10 atas dan bawah. Jadi 20 kali 10 200, 0,5 kali 10 5, sehingga menjadi ya cepat lambat gelombangnya 200 bagi 5 dapat 40. Satuannya ada lihat di sini, ini kan sentimeter, makanya di sini sentimeter per sekon. Jadi jawabannya C. Untuk soal nomor 2 ini adalah diketahui gambar ditanya persamaan simpangan. Jadi caranya ya, rumus umumnya kan kita sudah tahu bahwa Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Oke adik-adik. Adik-adik yang amplitudonya A ini, adik-adik lihat dari gambar ini ya, dari simpangan tertinggi ya. Ya, jadi dari sini ke sini kan 5. Jadi 5. Oke, adik-adik lihat satuan di sini ya, sentimeter. Nanti opsinya sudah sesuai ya, sentimeter semua. Oke, sin omega. Omega itu kan, omega kita tahu rumus dari omega yaitu 2 kali Vf atau 2 kali V bagi T. Oke, kalau di sini kita lihat di sini ada sekon. Kalau sekon berarti identiknya dengan periode. Oke, kita cari dulu periodenya ya. Untuk mencari periode kita lihat ya berapa gelombang yang dilalui selama 0,2 sekon ini. Lihat Peki, satu bukit satu lembah itu satu gelombang ya. Jadi satu gelombang itu adalah satu bukit satu lembah. Tambah lagi satu bukit satu lembah jadi 2 gelombang, jadi 2T ya. Sehingga di sini 2T sama dengan 0,2 sekon. Sehingga periodenya 0,2 bagi 2 ya. Sehingga dapat periodenya 0,2 bagi 2 kan 0,1, dapat periodenya 0,1. Ini ada dimasukkan ke sini ya, sehingga omega 2 V bagi 0,1 ya. Oke, 2 bagi 0,1 kan 20, jadi 20 V. Ini omeganya ya, dia dimasukkan ke sini ya, 20 V. Oke, T plus minus ini yang kita pilih. Lihat arah gelombangnya. Kalau ke kanan negatif, lihat ini kan ke kanan nih anak panah nih ya. Dilihat anak panah ini ke kanan, berarti negatif, yang kita ambil kurang. Jadi tak mungkin jawabannya nanti B dengan C ya, tak mungkin tambah ya, ini tak mungkin ya.
Karena kalau gelombang merambat ke kanan itu negatif, kalau ke kiri positif. Kemudian kita cari nilai K. Ya, untuk mencari nilai K ya adik-adik gunakan rumus di sini adik-adik. K sama dengan 2pi per lambda ya. Jadi kita butuh lambdanya ya. Lambdanya lihat berapa sentimeter dalam berapa gelombang. Lihat ini 4 cm dalam 2 gelombang, satu bukit satu lembah, satu bukit lagi satu lembah lagi, berarti ini 2 gelombang. Jadi 2 lambda sama dengan 4 cm. Ini kita lihat dari sini 4-nya ya. Sehingga lambdanya 4 dibagi 2 sama dengan 2 cm. Dapat lambdanya 2 cm. Adik-adik masukkan ke sini ya, lambda yang 2 cm ini adik-adik masukkan ke sini. Sehingga 2pi bagi 2. 2 bagi 2 kan habis ya. Jadi nilai K-nya sama dengan pi. Adik-adik masukkan saja di sini. K-nya kita ganti pi x. Oke adik-adik, kalau kita lihat di absen pi-nya harus kita keluarkan sehingga hasilnya menjadi Y sama dengan 5 sin pi. Keluar pi tinggal 20t kurang keluar V tinggal x saja. Jadi 5 sin pi 20t kurang x. Jawabannya adalah D. Adik-adik kita langsung ke soal yang nomor 3, yaitu tentang intensitas dan taraf intensitas bunyi ya adik-adik. Oke, sebuah jendela dengan ukuran 1 meter kali 1,5 meter. Berarti di sini kita bisa cari luasnya yaitu 1 kali 1,5. Jadi 1,5 meter kuadrat. Dilewati dengan daya sebesar, daya itu P adik-adik ya. Ini diketahuinya. P sama dengan 150 watt. Bila intensitas ambang bunyi ya I0, intensitas ambang itu I0 ya, 10 pangkat minus 16 watt per cm kuadrat. Ini kalau kita ubah ke dalam meter kuadrat, karena ini satuan internasional ya, desibel ini watt meter. Jadi ini harus kita ubah ke dalam satuan internasional. Jadi hasilnya 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Ini adik-adik langsung hafal saja ya. Intensitas ambang itu 10 minus 12 watt per meter kuadrat atau 10 min 16 watt per cm kuadrat. Oke adik-adik, yang ditanya di sini adalah taraf intensitas ya. Taraf intensitas adalah TI. Oke, kita tahu rumus taraf intensitas itu adalah 10 log I per I0. Oke, I0 sudah ada, tapi I belum ada. Jadi kita harus cari I dulu ya. Untuk mencari I, ya, rumus I kan kita sudah tahu bahwa hubungannya dengan daya I sama dengan P bagi A. Oke, kita masukkan P-nya 150, A-nya 1,5. Oke, kita sambung di sini ya adik-adik. 150 bagi 1,5 ya. Ini sama-sama kita kali 10 dulu, jadi 1500 bagi 15. Jadi dapatnya intensitasnya 100 ya. 100 watt per meter kuadrat. Oke, ini adalah intensitas atau I-nya ya. Sekarang yang ditanyakan TI ya. Oke adik-adik, TI sama dengan 10 log I per I0. Oke, kita masukkan 10 log I-nya kan tadi yang kita cari adalah 100 nih. Ya, ini adalah I ya, 100. Masukkan I0-nya yang dalam satuan internasional yaitu 10 pangkat minus 12 ya. Oke adik-adik, ini 10 log 100 kan 10 pangkat 2. 10 pangkat min 12 kita naikkan ke atas jadi 10 pangkat 12 ya. Ini minus 12 posisinya di bawah per ini ya. Ini minus 12. Oke, kita naikkan ke atas di samping 100, satu di samping 10 pangkat 2 menjadi 10 pangkat plus 12. Sehingga menjadi 10 log 2 tambah 12 ya, kalau kali pangkat ditambah 10 pangkat 14. Log 10 pangkat 14 kan kita tahu hasilnya 14 ya.
Log 10 pangkat 14 itu 14, sehingga hasilnya adalah 10 kali 14 140 desibel. Jadi taraf intensitasnya adalah 140 desibel. Jawabannya D. Adik-adik, langsung saja kita bahas soal yang keempat, yaitu masih tentang taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi sebuah mesin adalah 60 desibel. Jadi TI sebuah mesin, kita misalkan TI 1 60 desibel. Bila 100 mesin yang identik dibunyikan secara bersamaan, berarti jumlah mesinnya 100, kita buat N-nya 100. Berapa taraf intensitasnya sekarang? Oke, ini kita gunakan rumus taraf intensitas untuk beberapa sumber bunyi, yaitu rumusnya TIN sama dengan TI1 ditambah 10 log N. Ya, ini adalah rumus taraf intensitas untuk beberapa sumber bunyi. Oke, adik-adik, langsung saja kita masukkan ke rumus. TI 100 mesin sama dengan TI 1-nya kan 60 desibel tambah 10 log N-nya, mesinnya ada 100. Jadi 60 tambah 10 log 100 ini kan 2 ya. Kita buat di bawah ini 10 kali 2. Jadi 60 ditambah 10 kali 2 kan 20, sehingga 60 tambah 20 dapatnya 80 desibel. Inilah jawabannya. Jadi taraf intensitas 100 mesin yang identik 80 desibel. Jawabannya C. Oke, adik-adik, kita langsung bahas saja soal yang kelima. Pipa organa terbuka dan tertutup mempunyai panjang yang sama, berarti L-nya sama ya. L1 sama dengan L2. Pertanyaannya adalah perbandingan frekuensi pada nada atas pertama pipa organa tertutup dengan terbuka. Berarti tertutup banding terbuka. Pertanyaannya F1 tertutup banding F1 terbuka. Oke, yang tertutup kan kita tahu rumus frekuensi nadanya yaitu 2N tambah 1 V per 4L. Sedangkan terbuka N tambah 1 kali V per 2L. Ya, ini frekuensi nada dasar untuk pipa organa tertutup. Ini yang terbuka. Oke, adik-adik, karena L-nya panjangnya sama, kita coret nih ya. Oke, ini kita tinggal masukkan karena nada atas pertama berarti N-nya 1. Jadi ini 2 kali 1 tambah 1. 2 kali 1 2 tambah 1 3 ya. Jadi ini tinggal 3V per 4. Ini karena nada atas pertama 1 tambah 1 2. Berarti 2V per 2. Seperti itu adik-adik. Oke, sehingga menjadi V ini bisa dicoret ya, karena cepat rambat bunyi di udara kan sama ya, V. Jadi hasilnya menjadi ya 3 per 4. Kita sambung di sini ya adik-adik. 3 per 4 dibagi 2 per 2. Berarti 3 per 4 dikali 2 per 2. Ini kan 1 ya, sama saja ya. Jadi tinggal 1. 2 per 2. Sehingga hasilnya menjadi 3 banding 4. 2 banding 2 kan 1. Jadi hasilnya adalah D, 3 banding 4. Kita bahas soal yang ke-6. Sebuah mobil ambulan membunyikan siren dengan frekuensi 800 Hz dan bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon menjauhi seorang anak yang diam. Ini adalah soal efek Doppler adik-adik ya. Jadi frekuensi yang didengar pendengar itu sama dengan V plus minus VV per V plus minus VS kali Fs ya. Itu adalah rumus dari efek Doppler ya. Oke adik-adik, jadi kita lihat di sini pendengarnya adalah seorang anak yang diam ya. Jadi kalau pendengar diam berarti di sini 0 ya. Jadi adik-adik tinggal masukkan Fv sama dengan V adalah cepat rambat bunyi di udara kan, ini
380 ya, 380. Ini kita abaikan karena pendengar 0 ya. V di sini 380 plus minus VS. Sumber bunyi adalah mobil yang menjauhi ya, menjauhi anak yang diam. Kalau sumber bunyi mendekati negatif, kalau sumber bunyi menjauhi positif. Jadi adik-adik ingat aja satu ya. Kalau sumber bunyi mendekati negatif ya, mendekati negatif. Maka kalau VS-nya menjauhi positif karena dia menjauhi anak. Oke, berapa frekuensi cepat rambat sumber bunyi ya? Cepat rambat ini 20. Cepat rambat bunyi ambulan ya. Kecepatan sumber bunyi ya, kecepatan dari ambulan. Frekuensinya 800. Ini 800. Oke, adik. Terus bagaimana kalau pendengarnya tidak diam ya? Kalau VS-nya mendekati negatif, kalau pendengarnya mendekati positif. Kalau sumber bunyinya menjauhi positif, pendengar menjauhi negatif. Kebalikannya seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, kita lihat saja hasilnya 380 bagi 380 tambah 20 kan 400 dikali 800. Kita coret ini 800 bagi 400 2. 380 dikali 2 hasilnya adalah 760 Hz ya. Jadi frekuensi yang didengar anak jadi frekuensi yang didengar anak adalah 760 Hz. Oke adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan menghadapi PAS penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran fisika kelas 11 semester 2. Semoga bermanfaat. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.